Berlagak sok-sokan terobos laut Indonesia, kapal perang Australia ini langsung kicap saat diserbu TNI. Mereka sudah kita sampaikan kalau ada hal seperti itu, sampaikan kepada kapal kita atau Lanal Rane atau dan Gus Pula kan selalu berada di sana. Kalau ada kapal Coast Guard, kapal perang yang melintas di JTE itu adalah dalam rangka freedom navigation. Jadi berlayar bebas selama dia tidak berhenti labuh jangkar, apalagi sampai mengusir nelayan kita loh, itu nanti akan berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu. Secara diplomatik nanti akan saya protes dan secara nyata pasti akan kita hadapi dengan kapal kita, karena nggak boleh mereka mengusir kapal kita di JTE kita. Kalau saya masih lihat TNI Angkatan Laut adalah organisasi yang menurut saya sudah berlari dengan kecepatan maksimal dengan anggaran yang dimiliki. Jadi kalau ini terus dipertahankan, kontinuitas yang paling penting, leadership juga dipertahankan, maka TNI Angkatan Laut bisa akan maju sesuai dengan anggarannya. Tentara Nasional Indonesia belakangan ini kembali menunjukkan taringnya untuk menegakkan kedaulatan wilayah NKRI. Kapal perang milik Angkatan Laut Australia Royal Australian Navy dilaporkan menerobos masuk ke Indonesia. Menurut laporan resmi, kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Lemadang 632 Kamis menemukan. Kemudian KRI Lemadang 632 sedang melakukan patroli di perairan Selat Riau. Namun mereka menemukan pergerakan kapal peran RAN Hamas Mariborog 95 yang berlayar di wilayah Indonesia. Karena sudah melanggar aturan United Nations on the Law of the Sea, TNI Angkatan Laut melakukan tindakan. Mereka melakukan intercept dengan melakukan komunikasi radio menyatakan bahwa kapal itu telah melanggar batas teritorial, memerintahkan Hamas Mariborog 95 untuk kembali ke jalur pelayaran internasional melalui kepungan dua kapal perang TNI Angkatan Laut Hamas Mariborog 95 mengikuti perintah. Indonesia sendiri juga pernah menyelinap di wilayah perairan Australia dengan menggunakan kapal perang. Semua unsur perang TNI pun disiagakan termasuk Korps Hiu Kencana. Menggunakan kapal selam Whiskey Class buatan Soviet, Indonesia amat ditakuti pada saat itu. Lawan Indonesia tak hanya Malaysia tetapi Australia dan Selandia Baru hingga Inggris. Indonesia pun melakukan sebuah misi yang cukup mencengangkan dengan kapal selam Nagabanda ke bagian timur dekat dengan Australia. Jika konfrontasi pecah, perang terbuka terjadi, Australia bisa ikut terjun membantu Malaysia. Oleh sebab itu, TNI AL sudah mencegah pergerakan kapal perang Australia. KRI Nagabanda meninggalkan Nawal Bay, Surabaya menuju Kupang. Sampai di timur, kapal selam itu lego jangkarnya seharian di sana dan menambah logistik. Kemudian kapal selam Nagabanda segera berangkat ke Samudra Indonesia melakukan patroli pengintaian. KRI Nagabanda kemudian menyusup ke perairan Australia dengan jarak 50 mil dari Perth sebelah barat. Setelah sampai di sana, Australia terasa dingin karena Australia berdekatan dengan kutub selatan. Selesai dengan pengintaian itu, Australia tidak melakukan pergerakan. Komandan pun memutuskan kembali ke Kupang. Sebelum kembali, anak buah kapalnya mengusulkan untuk buang sampah di laut sebelah barat Perth. Komandan untuk menandai Republik Indonesia Nagabanda pernah berada di perairan barat Australia. Sebaiknya buang sampah di sini, katanya. Usulnya disetujui. Bungkus makanan, kaleng dan lainnya dengan tulisan Made in Indonesia dibuang di laut. Tindakan ini tak lain adalah memantik fish war dengan Australia. Kapal selam Nagabanda berhasil menyusup ke wilayah Australia tanpa ketahuan jauh ke dalam teritorial Australia. Ini menjadi peringatan jika Australia nekat membantu Malaysia. Kapal selam Indonesia bisa menyusup sewaktu-waktu ke wilayah Australia dan melakukan serangan. Hal ini pun membuat Angkatan Laut Australia ketar-ketir tak percaya bahwa kapal selam asing bisa masuk teritori mereka tanpa terdeteksi.